Begging you, put your loving hand out, baby. Nama saya Nur Aini Mercahyanti. Halo, nama saya Dia Bustiani. Nama saya Fitri Eka Fayuni. Nama saya Octavian Eka Putra. Nama saya Fania Eka Puspita. Kami dari kelompok 5 kelas teori pengambilan keputusan A, program studi administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dan sharing tentang penerapan teori pengambilan keputusan dalam bisnis bersama Kak Fitra. Kak Fitra adalah seorang pengusaha muda di bidang kuliner asal kota Mojokerto, Jawa Timur. Bisnis kuliner Kak Fitra yaitu berfokus pada produk berupa dessert. Kak Fitra memulai usahanya pada tahun 2018. Pada 2018, Kak Fitra memulai usahanya yaitu produk salad buah daerah Mojokerto. Dalam menjalani bisnisnya, seorang pengusaha pastinya mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kemampuan atau skill dalam mengambil keputusan merupakan salah satu dari fungsi utama manajemen. Teori pengambilan keputusan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang dalam memilih alternatif yang tepat guna dijadikan sebuah keputusan. Keputusan yang dibuat dalam tingkat organisasi pastinya digunakan untuk tujuan sebuah organisasi atau bisnis. Keputusan bisnis melibatkan proses kritis pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal-hal penting dalam pengambilan keputusan bisnis dapat meliputi analisis data, risiko, ketidakpastian, dan juga kriteria keputusan. Selain itu, keterlibatan pihak terkait, kreativitas dan inovasi, kepatuhan hukum dan etika, serta implementasi dan evaluasi juga menjadi hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang baik dapat menjadi dasar untuk keberlanjutan bisnis di pasar yang berubah-ubah dan kompetitif. Dalam konteks keputusan bisnis, tentu ada aspek tertentu yang menjadi fokus utama atau prinsip kunci yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan. Teori pengambilan keputusan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan teori pengambilan keputusan, mari kita sharing-sharing dengan Kak Fitra selaku owner dari Fitra House. Ampung menggerang rantau kutel mantan bisa. Tuyul gundul kesana sering ngambil kendul. Kedua tel-tel tambah loyo. Kerangkong jalannya miring-miring gitu. Yang belum selesai menanggung nong Cino. Pak Mloyo terguling ke pengawas Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Pak Mloyo pulang jalannya keloyoran. But she rings on me when I was so heavy. Pour on the scene for me when I'm low, 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 I'm feeling drunk and high, so high, so high. Selamat siang Kak Fitra, apa kabarnya? Halo, selamat siang. Kabar saya baik. Kami sangat senang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Kak Fitra hari ini. Sebelum kita memulai pembicaraan ini, saya akan meminta Kak Fitra untuk memperkenalkan diri secara singkat. Kak Fitra dapat menceritakan sedikit tentang latar belakang dan peran Kak Fitra dalam menjalankan bisnis UMKM Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Halo mahasiswa administrasi bisnis UPN, kenalkan nama saya Dina Fitria. Saya adalah owner dari Fitra House Dessert UMKM di Kabupaten Mojokerto. Saya sekaligus owner dan juga tim konten kreator marketing di bisnis saya. Kebetulan bisnis saya berdiri dari tahun 2018 saat memproduksi salah satu dessert ya, yaitu salad. Kemudian lanjut di 2020 saya membuka bisnis yang bernama Dessert Box dan juga aneka dessert-dessert lain di Indonesia maupun di kancah internasional. Bisnis Kak Fitra ini rumah dessert ya Kak? Merupakan Betul. salah satu UMKM yang telah dikenal banyak orang dan menjadi sumber inspirasi. Hari ini kami berharap dapat menggali lebih dalam tentang perjalanan luar biasa Kak Fitra dalam menjalankan kewirausahaan ini. Apakah Kak Fitra dapat berbagi beberapa wawasan awal mengenai bagaimana segalanya dimulai dan apa yang mendorong Kak Fitra untuk membangun bisnis ini? Oke, terima kasih. Jadi memang terbentuknya bisnis ini ada dua macam ya. Kita konsep dahulu dan kita pikirkan secara tiba-tiba. Tapi kalau saya terpikirkan
secara tiba-tiba. 2020 tepat adanya pandemi COVID-19 yang dimana kita diterapkan PPKM, dan pada akhirnya saya memilih untuk bisnis kuliner, terutama di dessert, karena pada tahun itu dessert masih belum banyak yang membuat, dan untuk macam-macamnya pun juga masih jarang, sehingga waktu PPKM berjalan saya terapkan untuk membuat dessert beraneka macam varian yang banyak digandrungi oleh anak muda maupun juga teman-teman yang lain. Apa yang menjadi motivasi utama Kak Fitra untuk terlibat dalam dunia kewirausahaan ini? Oke, saat itu saya memulainya sebagai mahasiswa 1. Kemudian waktu itu ruang ada skripsi yang dimana saya memiliki banyak waktu, yang pada akhirnya kita jualan aja, tapi jualannya juga kuliner tapi yang banyak diminati masyarakat, sehingga berjalan seiringnya waktu bisnis itu berkembang sampai 3 tahun mendatang di 2023 ini. Apa yang membuat Kak Fitra memutuskan memilih bisnis ini daripada bisnis yang lain? Oke, yang pertama kenapa saya memilih kuliner, karena di basicnya 2018 saya udah jualan di kulinernya. Nah kemudian untuk bahan baku yang saya dapatkan ini cukup mudah, terutama di Jawa Timur. Harga juga saya membelinya dengan harga grosir, sehingga ketika saya mengolah produknya, saya bisa menjualnya dengan harga yang sangat terjangkau, baik itu di anak kecil, anak dewasa, maupun di kalangan mahasiswa. Dalam dunia bisnis, peluang dan hambatan adalah 2 aspek yang tak terpisahkan. Tentunya tantangan dalam menjalankan bisnis adalah hal yang umum. Pengusaha sering dihadapkan pada keputusan sulit untuk menghadapi hambatan tersebut. Jadi apa faktor utama yang Kak Fitra pertimbangkan saat mengambil keputusan strategis untuk mengembangkan bisnis? Oke, faktor utama yang saya ambil adalah peluang. Pada saat itu peluangnya menurut saya 98% masyarakat PPKM yang dituntut untuk membeli sesuatu berupa online. Jadi memang makanan itu sangat dibutuhkan pada tahun itu dan kapasitasnya juga tinggi. Jadinya strategi bisnis yang saya tetapkan yaitu konsisten jualan. Karena kalau di jualan kan nggak mungkin ramai terus ya, pasti ada pasang surutnya. Tapi pada saat itu saya konsisten mengeluarkan varian-varian yang baru sehingga masih tetap berjalan standar. Jadi alhamdulillah tidak ada penurunan. Apakah ada prinsip atau nilai inti yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bisnis Kak Fitra ini? Kalau di saya ada 3 poin: fokus, konsisten, dan tidak menunda pekerjaan. Jadi varian-varian baru itu saya ciptakan juga dari inspirasi saya melihat di internet, kemudian saya melihat di sekeliling saya apa yang baru, apa yang bisa diolah, dan itu bisa saya terapkan dalam bisnis saya. Bagaimana Kak Fitra mengambil sebuah keputusan dalam menangani resiko dan ketidakpastian yang terjadi di lingkungan bisnis? Saya menangani resiko tersebut adalah menciptakan varian baru. Kembali lagi ya, kalau misalkan varian A katakanlah sudah menurun produksinya, saya mencari formula-formula baru yang bisa saya terapkan untuk meningkatkan varian baru. Jadi orang akan tetap penasaran membeli produk saya dan juga akan terus bertahan seperti itu. Apakah terdapat situasi khusus di mana Kak Fitra melanggar atau menyesuaikan teori pengambilan keputusan bisnis untuk mencapai kesuksesan perusahaan? Situasi khususnya karena saya menjual makanan, jadi memiliki ketahanan khusus. Apalagi saya membuatnya kan frozen. Jadi biasanya ada ketahanan khusus antara beberapa minggu, ada yang beberapa hari, dan juga beberapa bulan. Tapi semua saya olah, saya sudah pertimbangkan masa ketahanannya makanan itu sampai berapa, dan saya harus memastikan produk itu laku sehari berapa. Jadi sudah kami siasati strateginya. Bagaimana Kak Fitra melihat perkembangan tren industri dan bagaimana bisnis Kak Fitra beradaptasi? Oke, karena saat ini lagi up media sosial ya, terutama Instagram, TikTok, kemudian aplikasi kuliner, itu menurut saya sudah sangat cukup ya. Apalagi kalau di platform yang TikTok ini, sesuatu yang viral itu sangat mudah sekali, dan itu menjadi salah satu peluang bisnis yang bisa saya terapkan. Apa pandangan Kak Fitra mengenai inovasi dalam bisnis dan bagaimana Kak Fitra menerapkan elemen inovatif dalam bisnis Kak Fitra ini? Oke, cara menerapkannya kita harus mengikuti perkembangan teknologi secara update. Ya, apa yang menjadi viral di tahun itu kita ikuti, apa yang menjadi perkembangan atau peluang harus kita ikuti. Jadi kita nggak ketinggalan. Kalau
misalkan saya mempunyai varian ABC, saya harus menciptakan ABC yang ketiga kalinya. Karena orang kalau penasaran pasti akan tetap membeli. Daya tarik desain itu juga sangat berpengaruh di bisnis. Jadi ilmu desain kita juga harus main secara up to date mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana Kak Fitra membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan, mitra bisnis, dan tim Kak Fitra? Karena untuk di Fitra House Dessert ini sistemnya seperti reseller, jadi saya memiliki target-target kepada reseller dan juga memiliki reward khusus untuk reseller. Bahkan bukan reseller saja, saya juga membuka ecer tapi dengan di daerah-daerah tertentu. Jadi berapa kali pemesanan di toko saya memberikan reward khusus untuk mereka. Dalam pandangan Kak Fitra, apa kunci sukses utama dalam memimpin dan mengelola sebuah bisnis? Oke, kembali lagi, kalau untuk dari saya pertama hanya konsisten. Kalau kita nggak konsisten, semua nggak akan berjalan dengan baik, dengan lancar dan teratur. Hanya itu saja kalau dari saya. Untuk lain-lainnya pendukung adalah kita tetap mensistemnya dengan baik. Bila ada resiko, nggak mungkin kalau bisnis nggak ada resiko, pasti semua ada resiko. Nah, bagaimana cara kita menyikapi, yaitu konsisten dan tetap tenang, supaya bisnis kita berhasil sampai ke depannya. Apa satu pelajaran berharga yang ingin Kak Fitra bagikan kepada calon pengusaha yang baru memulai perjalanan mereka? Oke, terkait bisnis jualan, kalau kalian memiliki pengalaman yang mulia atau membantu seseorang, itu bisa kalian terapkan melalui bisnis. Penghasilan itu berapa persen adalah untuk membantu mereka. Jadi kemauan sosial kalau sudah tertanam di hati, pasti melakukan apapun juga secara dengan ikhlas. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak Fitra atas waktunya dalam berbagi wawasan berharga Anda hari ini. Cerita dan pengalaman yang Kak Fitra bagikan memberikan pencerahan yang luar biasa. Kami menghargai inspirasi yang Kak Fitra bawa dan saya yakin para pendengar juga merasakannya. Semoga kesuksesan terus menyertai perjalanan bisnis Kak Fitra. Kami berharap dapat kembali berbicara dengan Kak Fitra di masa depan. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih buat teman-teman administrasi bisnis UPN. Nah, selesai sudah nih kita sharing-sharing tentang penerapan teori pengambilan keputusan dalam bisnis bersama Kak Fitra. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa Kak Fitra sangat baik dalam menerapkan teori pengambilan keputusan saat menjalankan bisnisnya. Kak Fitra selalu konsisten dalam menjalankan bisnisnya. Dengan adanya video ini, kami harap dapat memberikan wawasan dan juga ilmu tambahan bagi para pengusaha di luar sana. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Ayo.